Disampaikan Al-Imam Ibrahim bin Adham, kanal khumulu ahabba ilaihi minat tatawul. Orang yang ikhlas itu tidak terkenal, dia lebih sukai daripada popularitas dan keterkenalan. Jadi nggak punya ambisi, ambisi dikenal, ambisi terkenal, ambisi populer, ambisi cari panggung itu nggak ada. Yang penting gimana saya beramal. Kalaupun dia harus tampil, dia tampil untuk menutup fardu kifayah. Kalau nggak ada yang lain, mau nggak mau ditampil dia maju. Tapi bukan ambisinya untuk itu. Karena dia tahu hadis Nabi SAW. Man istata'a minkum an yakuna lahu khibun minal amali sholih falyaf'al. Apabila Anda bisa menyembunyikan amal soleh, maka sembunyikanlah amal soleh tersebut dalam hadis riwayat Imam Ibnu Mubarak. Khalid bin Walid, lihat bagaimana. Panglima di zaman Nabi. Panglima di zaman Abu Bakar, tiba-tiba di zaman Umar diganti, ngamuk loh orang kalau nggak ikhlas. Aneh itu dipercaya Rasul. Abu Bakar percaya sama aneh, antum lagi ganti-ganti. Emang antum lebih jago daripada Rasulullah SAW, lebih kenal orang daripada Rasul. Tapi Khalid biasa aja tuh, nggak ada ambisi. Ya orang ikhlas begitu. Makanya masih ingat hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, in kana fil hirasa kana fil hirasa. Wa in kana fi siqaya kana fi siqaya, tubalahu au kama qala. Orang yang ikhlas itu kalau ditaruh, diposisikan sebagai hirasa, penjaga perbatasan atau security atau jaga malam jadi satpam, dia kan jadi satpam, dia seneng deh. Antum ikut panitia tablik akbar, tiba-tiba antum misalnya ekselon 1 di kantor. Atau CEO di perusahaan antum, tiba-tiba karena antum baru di dunia dakwah, Pak Fulan jaga sendal ya, suruh jaga sendal, CEO suruh jaga sendal. Tapi kalau CEO ini ikhlas, seneng deh ya, alhamdulillah jaga sendal ya. Wa in kana fisiqaya kana fisiqaya. Dan kalau dia disuruh ditempatkan di seksi konsumsi, di sesi logistik, bagian nuang-nuangan air, dia seneng tuh, karena fisiqaya. Pokoknya mau ditempatkan di mana aja nggak senang. Dia nggak merasa ditikam dari belakang, dia nggak merasa disudutkan, karena kan dia bukan cari posisi. Nah itu tadi, dia nggak cari panggung, dia nggak nyari dunia, dia nggak cari popularitas. Orang akan tersinggung ketika ditempatkan jadi juru parkir, jadi penjaga sendal, dia jadi marbot, suruh jaga WC, kalau targetnya jadi ketua panitia, gitu hadirin, benar nggak? Tersinggung, karena miss, targetnya jadi ketua panitia nih. Targetnya jadi penerima ustadz atau penerima tamu syekh, begitu taruh di WC, marah dia. Ya Allah taruh di WC gua. Tapi kalau tujuannya cari ridho Allah, mau di WC ke, mau di belakang ustadz ke, mau suruh jadi tukang parkir, yang penting amal saya diterima, gitu hadirin. Itu tuh karakter penuntut ilmu yang ikhlas tuh gitu. Jadi antum semakin ngaji, antum semakin lebih suka nggak dianggap orang daripada didewa-dewakan orang. Itu baru penuntut ilmu sejati. Para ulama-ulama kita tidak ada niat untuk mencatatkan diri mereka ke dalam sejarah. Tapi kenapa nama-nama mereka harum di dalam buku-buku sejarah? Itu anugerah, pemberian bonus yang Allah kasih ke mereka. Sebagaimana ucapan Al-Imam Abu Nuaim atau Abu Nuaim mensitir ucapan para ulama, man kariha syuhrashtahar, barang siapa yang tidak suka popularitas, justru beliau yang akan populer nantinya. Jadi ini bukan berarti antum nggak boleh populer, enggak. Tapi jangan punya ambisi, itu poinnya. Bottom line-nya itu ambisi. Makanya kan ketika sahabat bertanya, gimana ya Rasul kalau kita beramal lalu dipuji orang, tilka ajlu busyral mu'min, kata Nabi SAW. Itu kabar gembira seorang mukmin yang disegerakan di dunia sebelum dia dapat kabar gembira nanti di akhirat dan masuk surga. Asal ikhlas, tapi dia nggak punya ambisi ke sana. Karena sekali lagi niatnya, kan namanya juga ikhlas, niatnya mencari wajah Allah bukan cari wajah makhluk hadirin.